Kasus Subang terupdate, mengejutkan. Saksi Dedi membongkar sosok Ramdhanu yang sebenarnya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Semakin terlihat kemungkinan bahwa pihak kepolisian daerah Polda Jawa Barat akan berhasil mengungkap perkara Subang Jawa Barat dan berhasil menangkap siapa tersangka sebenarnya. Hal ini terlihat karena satu persatu dari beberapa saksi bernama Dedi yang juga adalah mantan bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh kedua almarhumah. Saksi ini berani membeberkan perilaku seorang saksi yang bernama Danu dan dia mengatakan bahwa saksi Ramdhanu bukanlah orang yang lugu. Pernyataan saksi bernama Dedi ini pun sedang ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat. Dalam perkara Subang ini banyak yang berasumsi bahwa saksi Ramdhanu adalah anak yang lugu dan bahkan seolah-olah seperti dikambing hitamkan dalam perkara ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Ramdhanu kemungkinan hanyalah berpura-pura lugu agar terlihat seperti benar-benar tidak mengetahui mengenai meninggalnya kedua almarhumah. Namun akhir-akhir ini ada pemberitaan di salah satu media bahwa salah satu saksi yang bernama Dedi yang tidak lain adalah mantan bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional membeberkan siapa sebenarnya Ramdhanu ini. Kesan itu Dedi tangkap saat dimintai waris untuk mengambil belangko ijazah di Dinas Pendidikan Subang bersama Danu pada tahun 2020. Kebiasaan Danu merokok juga diungkap olehnya, bahkan Danu masih menyempatkan beli rokok sehari setelah kejadian. Dedi adalah orang dekat Pak Yosef Hidayah. Saksi Dedi ini membeberkan saksi lainnya dan salah satunya adalah Ramdhanu. Apakah ini hanyalah alibi saja untuk menyudutkan saksi Ramdhanu karena saksi bernama Dedi ini juga adalah orang dekat Pak Yosef Hidayah? Bisa saja kemungkinan hanyalah beralibi bahwa Ramdhanu bukan anak yang lugu bahkan kebiasaannya merokok diceritakan oleh saksi bernama Dedi ini. Dan semua pernyataan yang diucapkan oleh saksi bernama Dedi ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian daerah Jawa Barat yang kemungkinan nantinya akan juga dipanggil untuk diperiksa bersamaan dengan beberapa saksi lainnya seperti yang dikatakan Bapak Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas. Bahwa akan ada pemeriksaan beberapa saksi kembali yang masih dipersiapkan oleh tim penyidik kepolisian daerah Polda Jawa Barat. Lantas apakah nantinya saksi bernama Dedi ini juga akan diperiksa atas pernyataannya bahwa Danu bukanlah orang yang lugu? Bahkan saksi yang bernama Dedi ini juga mengetahui kriteria saksi bernama Ramdhanu yang sebenarnya. Dan Dedi ini adalah orang yang dekat dengan Pak Yosef Hidayah yang kemungkinan bisa saja hanya untuk menyudutkan saksi Ramdhanu. Ucapan dari saksi yang bernama Dedi belum bisa sepenuhnya dipercayai, semua keputusan dan kebenarannya menunggu hasil dari kepolisian daerah Subang Jawa Barat setelah pemanggilan beberapa saksi kembali. Kemungkinan juga semoga di pemanggilan saksi ini adalah pemanggilan atau pengungkapan siapa tersangka sebenarnya di dalam kasus Subang ini. Apakah benar di antara keluarga dekat kedua almarhumah ini, ada keterlibatan ataukah tidak dalam meninggalnya ibu dan anak di Kampung Ciseti Kabupaten Subang Jawa Barat yang tidak lain adalah pengelola dan juga bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang terletak di daerah Ciseti. Apakah saksi bernama Dedi ini adalah juga orang terdekat Pak Yosef Hidayah yang bisa saja kemungkinan hanyalah berasumsi sendiri untuk menyudutkan saksi Ramdhanu? Namun kita semua belum bisa memastikan karena apalagi di dalam perkara ini saksi Ramdhanu dan saksi Pak Yosef saling menyudutkan dan saling tuding. Jadi kita belum bisa berasumsi mana yang benar, bisa saja ini adalah sandiwara ataupun alibi untuk menyulitkan atau menyudutkan penyelidikan. Karena seperti apa yang diucapkan Pak Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas yang akan memanggil kembali beberapa saksi terperiksa untuk mengkonvertir dengan hasil analisis bukti yang sudah selesai. Sedangkan pemanggilan ini sedang dipersiapkan oleh pihak kepolisian penyidik Polda Jawa Barat dan semoga saja pemanggilan saksi terakhir ini akan ada ungkapan dan penetapan siapa tersangka di balik meninggalnya kedua almarhumah ini. Semua itu akan terjawab kebenarannya jika pihak kepolisian menangkap satu orang saja atau tersangka dalam perkara ini. Maka semua yang terlibat akan ditangkap juga. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel Up Info.